warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Faidatul Maisha, mahasiswa semester 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan sekarang saya sedang mengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Dan tentu di sini saya akan mereview lagi, tapi review kali ini beda karena bukan buku yang saya review, melainkan lagu. Jadi di sini saya akan mereview lagu Kaos Plus, yaitu playlist Nusantara nomor 1 sampai 9. Jadi lagu-lagu ini itu tidak hanya menjadi karya musik populer, tetapi juga dapat dibaca sebagai arsip budaya, terus juga menyimpan banyak refleksi bangsa Indonesia terhadap sejarah kolonialisme serta semangat kebangsaan di era 1970-an. Jadi di sini pertama-tama saya akan menganalisis liriknya dari 3 aspek, yaitu persatuan, keindahan alam, dan kebanggaan nasional. Jadi di persatuan itu ada banyak lirik menekankan kebersamaan seluruh daerah Nusantara. Jadi ini tuh bisa dibaca sebagai respon terhadap warisan politik pecah belah kolonial antara Belanda, politik divide et impera yang memisahkan kelompok etnis dan daerah. Koes Plus ini justru menghadirkan imajinasi Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang kedua itu ada keindahan alam. Jadi Koes Plus ini menggambarkan pegunungan, laut, dan hutan Nusantara dengan penuh kekaguman. Namun keindahan ini tuh nggak hanya nggak netral gitu. Cuman dibalik ini ada sejarah eksploitasi kolonial, yaitu rempah-rempah, terus perkebunan dan tambang yang dieksploitasi untuk kepentingan barat. Jadi pujian pada alam ini tuh bisa dibaca sebagai bentuk klaim kultural, bahwa kekayaan ini itu adalah milik bangsa sendiri, bukan untuk dikuasai pihak asing. Dan yang ketiga ada kebanggaan nasional. Lagu-lagu ini itu nggak hanya merayakan keragaman daerah, tetapi juga menegaskan identitas bangsa Indonesia yang merdeka. Ini tuh bisa dipahami sebagai trauma healing kolektif. Setelah ratusan tahun dijajah, musik ini tuh dipakai untuk menyembuhkan luka sejarah dengan menegaskan kembali martabat bangsa. Jadi konteks sejarahnya itu album ini dirilis pada tahun 1970-an ketika Orde Baru sedang giat menggalakkan nasionalisme pembangunan. Koes Plus ini meskipun lebih dikenal sebagai band pop, sebenarnya juga ikut berperan dalam membangun narasi kebangsaan, dan juga mereka ini menempatkan kolonialisme sebagai latar dan menghadirkan Nusantara sebagai pusat. Dan menariknya di era ini tuh masyarakat Indonesia juga sedang bernegosiasi dengan memori kolonial. Terus juga generasi muda bangsa ini tuh mulai mengonsumsi budaya populer global, rock, pop, barat. Tetapi juga Koes Plus ini tuh menyelipkan pesan kolonialisme ke dalam format lagu gitu, lagu populer. Dengan begitu juga mereka berhasil mengawinkan beberapa hiburan modern dengan identitas lokal. Kalau kita lihat di zaman sekarang ya, lagu-lagu Nusantara tuh bisa dianggap counter naratif gitu. Lagu-lagu yang dominan dengan Nusantara tuh kayak bosenin gitu. Tetapi perlu kalian ketahui, kolonialisme itu nggak cuma soal politik dan ekonomi, tapi juga soal budaya. Jadi melalui musik, Koes Plus ini menyatakan bahwa Indonesia tuh punya suara sendiri, terus juga punya cerita sendiri, punya kemampuan mengartikulasikan kebangsaan nasional di tengah arus globalisasi. Ya, seperti itu. Jadi penutup review dari buku ini tuh, dari lagu-lagu Nusantara ini penting sekali kita belajar bahwa musik dapat berfungsi sebagai medium secara alternatif. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga cara mengingat masa lalu, mengkritik warisan kolonial, sekaligus menanamkan rasa kebangsaan.
Bagi generasi sekarang, penting sekali memahami bahwa identitas nasional itu tidak berbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang, termasuk lewat musik populer seperti karya Quest Plus ini. Terus juga musik ini tuh bisa menjadi pintu masuk untuk memahami sejarah. Ya teman-teman, terima kasih telah menyimak review buku saya kali ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.